Ya pemirsa, Jakarta punya masalah lagi berkenaan dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jatinegara, Jakarta Timur. Para pengguna JPO dicekam dengan rasa khawatir dan takut sebab terdapat puluhan kabel menjuntai dan semeraut di sepanjang jembatan penyeberangan orang. Sudah tentu kabel yang menjuntai ini dapat membahayakan pejalan kaki dan pengendara serta merusak estetika lingkungan. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar masalah ini tuntas? Sungguh menakutkan jika berjalan di JPO dengan bertaruh nyawa melewati kabel-kabel yang tidak pada tempatnya. Tantangannya itu sebenarnya pada satu biaya awal. Lagi-lagi Jakarta terlilit masalah jembatan penyeberangan orang. Ternyata Jakarta masih saja dihantui kabel menjuntai di jalanan dan juga di JPO. Sungguh menakutkan jika berjalan di JPO dengan bertaruh nyawa melewati kabel-kabel yang tidak pada tempatnya. Padahal JPO ini fungsinya memudahkan penggunanya, menjamin keselamatan pengguna. Tetapi saat ini kok justru membahayakan. Masa iya jembatan penyeberangan orang ini justru membuat petaka bagi penggunanya? Di Jatinegara, Jakarta Timur, warga sekitar merasa khawatir dan takut kabel menjuntai ini bisa membawa celaka. Mereka takut tersengat listrik saat melintas. Tantangan terbesar itu bukan pada aspek teknis ya. Karena kalau aspek teknis kan sudah ada yang namanya utility ducting. Itu dari zaman Pak Ahok juga sudah ada. Tantangannya itu sebenarnya pada satu biaya awal. Ini kan mahal ya, jadi biaya awal ini harus disertai dengan regulasi yang memungkinkan dia bekerja. Maksudnya apa? Agar semua provider utility itu harus ikut di dalam ducting itu. Memang perlu koordinasi ya. Jadi BUMD ini harus punya kemampuan koordinasi antar semua provider. Karena provider ini kan ada yang punya pusat, ada swasta gitu ya. Nah ini yang harus dikoordinasikan. Kalau begitu harus ada politik pembangunannya kan. Nah jadi pemimpin daerahnya harus agak tegas di sini. Jadi harus ada namanya transisi. Mungkin kayak Sudirman Tamrin jalan protokol harus didahulukan. Right? Nanti setelah itu melebar semuanya. Jadi wali kota itu diberi tugas. Dalam 5 tahun berapa persen kabel-kabel itu harus turun, harus berganti dengan ducting. Nah kalau memang mahal ducting, ada namanya tiang terpadu aja. Jadi kalau kita kan sekarang lihat juntai itu selain karena tidak satu tiang, dia banyak tiang kan, sehingga kemudian menyebabkan estetikanya rendah sekali. Jadi kalau ada satu tiang, kemudian mereka bareng, nah itu mungkin akan lebih mudah. Tapi sekali lagi karena hampir semua pebisnis yang sudah masuk ke arena utility itu punya vendor masing-masing. Nah itu yang kalau menurut saya tekanan itu yang harusnya kita push kepala daerah untuk bikin transisi. Dalam 5 tahun misalnya berapa, katakanlah 50% gitu ya, dari jalan-jalan besar di Jakarta harus sudah dilengkapi dengan utility ducting. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah setempat? Semakin banyak juga provider itu terpasang tanpa berkoordinasi dengan kewilayahan, bahkan tidak terdetek ya oleh instansi resmi di pemerintahan. Bahkan banyak saya melihat provider yang ilegal gitu, saya melihat seperti itu. Nah, saya pikir ini harus segera ditertibkan gitu ya. Langkah tegas harus diambil oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Sarana utilitas ya harus segera ditertibkan. Hari ini Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta sedang membuat namanya kita pansus ya tentang utilitas. Kita ingin
membuat penertiban sarana utilitas SJUT agar kabel-kabel yang ada di atas ini bisa segera berada di bawah, ya, kabel baik itu fiber optik ataupun kabel-kabel PLN, listrik gitu ya, kabel-kabel Telkom, kabel-kabel internet, semuanya itu bisa di bawah semuanya bersama dengan saluran gitu ya, bersama dengan trotoar, dia di bawah trotoar semuanya, sehingga tertib semuanya. Ruang udara kita menjadi lebih bagus sekali gitu. Menurut pedagang di sekitaran JPO, kabel semrawut ini ada semenjak renovasi trotoar pada Desember 2024 yang lalu. Kabel internet yang seharusnya ditanam di bawah tanah harus dikeluarkan dan ditambatkan ke sepanjang jembatan penyeberangan orang. Bahkan pernah ada warga yang menjadi korban terlilit kabel internet karena lari menghindari hujan saat malam hari. Kabel ini pertamanya kan di dalam tanah, terus taruh di jembatan JPO, taruh di sini sebelah sini pas rantil. Nah dulu belum dirapin nih bang. Nah terus ada orang lewat, ada kena lehernya gini. Tak hanya mengganggu para pengguna JPO, warga juga mengatakan potret seperti ini merusak estetika lingkungan. Kalau menurut saya ini sangat mengganggu pemandangan dari pengguna jalannya. Soalnya ini sangat berantakan banget. Terus ini juga bisa bahaya banget sih kalau misalnya kabelnya nggak diberesin baik-baik. Ini bisa, kalau misalkan ada kabel yang rusak atau gimana, bisa ini kan membahayakan pengguna jalan kan. Sampai kapan kabel-kabel ini menjuntai? Ya pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO merupakan solusi untuk terhindar dari ancaman yang ada di jalan raya saat masyarakat menyeberang. Tetapi pemirsa, terdapat ancaman baru bagi para pengguna JPO dikarenakan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini merupakan JPO di Jatinegara yang banyak sekali kabel-kabel yang semrawut terpasang di tepian jembatan penyeberangan orang. Ini merupakan kabel internet yang menurut kesaksian warga juga ini dikarenakan imbas proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang lalu, tepatnya di bulan Desember. Di bulan itu atau di tahun itu pemirsa, terdapat renovasi di trotoar ini yang membuat kabel-kabel yang berada harusnya di bawah jalan atau di dalam tanah ini dikeluarkan dan dipindahkan ke jembatan penyeberangan orang. Tentunya ini menjadikan ancaman baru pemirsa, karena saya tadi sudah berbincang dengan masyarakat yang berdiam di sini seperti tukang parkir ataupun tukang jualan yang menyampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu terdapat korban dikarenakan kabel ini. Waktu itu pemirsa, di malam hari karena kondisi di tempat saya mengabarkan ini juga gelap, ada orang yang berlarian untuk menghindari hujan dan akhirnya lehernya terlilit kabel yang ada di belakang saya. Selain itu juga ada ancaman baru di mana tepatnya di seberang saya pemirsa. Menurut kesaksian dari warga, ini sempat adanya konsleting listrik dari kabel yang terurai panjang di jembatan penyeberangan orang. Tentunya pemirsa, ini merupakan atensi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bisa merapikan dan juga bisa menghargai tempat penyeberangan jalan untuk masyarakat yang ada. Karena ini merupakan, atau jembatan ini merupakan salah satu solusi untuk terhindar dari ancaman ditabrak kendaraan dan yang sebagainya. Tapi karena pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, maka ada ancaman baru, yaitu terlilit atau bahkan tersetrum. Dari Jakarta, Shena Damayana, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan.